Oke, selamat pagi semuanya, khususnya adik mahasiswa Audit Laksmana Wijaya yang hari ini akan diuji skripsinya. Jadi sebelumnya saya bertanya dulu pada Audit, bagaimana Audit? Apakah Audit sudah siap untuk ujian hari ini? Sudah Ibu. Langsung Oke, Kakak baik. Audit sudah berdoa kah? sudah Ibu. Sudah, baik, cukup. Sudah berdoanya ya. Baik, hari ini agendanya yang pertama adalah mendengarkan presentasi singkat terkait skripsi audit. Jadi waktunya kami siapkan maksimum 15 menit ya audit. Jadi silahkan audit mengira-ngira gitu ya. Jadi kalau sudah mepet, ya gimana caranya supaya 15 menit. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Agus Ardiana sudah hadir, kemudian juga Ibu Mimba sudah hadir di ujian skripsinya audit. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan audit untuk mempresentasikan materinya. Silahkan audit, saya stop share dulu ya. Mohon izin saya konten Bapak Ibu. Silahkan. Mohon izin sebelumnya apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah audit, silahkan. Oke, baik, sebelumnya selamat siang pada Ibu Krisna sebagai dosen pembimbing saya. Selamat siang kepada Pak Agus dan Bu Bima sebagai dosen penguji saya. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Leverage pada Kebijakan Dividen Perusahaan Subsektor Batubara. Nah, di sini yang pertama yaitu latar belakang. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari pertumbuhan penjualan dan leverage pada kebijakan dividen. Di mana kebijakan dividen ini adalah keputusan yang dilakukan perusahaan untuk menentukan banyaknya dividen yang harus dibagikan kepada para investor. Di mana kebijakan dividen ini dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan penjualan dan leverage. Di mana pertumbuhan penjualan itu merupakan kenaikan penjualan dari tahun ke tahun. Sedangkan leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dari perusahaan itu untuk membayarkan seluruh kewajibannya. Di mana teori dividen residual ini melandasi kebijakan dividen. Teori dividen residual itu merupakan teori yang menjelaskan bahwa perusahaan itu menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan itu habis dibiayai seluruhnya. Di mana dalam skripsi ini saya menggunakan objek penelitiannya yaitu subsektor batubara. Saya menggunakan ini karena di industri dunia ini banyak yang mulai mengalihkan dari fokus energi ke batubara. Baik, selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah pertumbuhan penjualan mempengaruhi kebijakan dividen? Yang kedua, apakah leverage itu mempengaruhi kebijakan dividen? Di mana tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pertumbuhan penjualan pada kebijakan dividen perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua, untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh leverage pada kebijakan dividen perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Indonesia. Selanjutnya bab kedua yang pertama itu kajian pustaka, di mana teori dividen residual ini merupakan teori yang menjelaskan bahwa pembayaran dividen itu dilakukan setelah semua perusahaan itu membiayai seluruh investasi yang dilakukannya. Yang kedua yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan ini menjelaskan bahwa kenaikan penjualan dari tahun ke tahun. Sedangkan yang terakhir itu leverage. Leverage menjelaskan kemampuan perusahaan untuk membayarkan hutangnya dengan menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Berikut merupakan kakak konseptual pada skripsi saya, di mana pertumbuhan penjualan berpengaruh pada kebijakan dividen dan leverage berpengaruh pada kebijakan dividen. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama itu pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif pada kebijakan dividen. Nah, teori dividen residual ini melandasi hipotesis ini karena uh,
Kebijakan dividen itu dilakukan setelah perusahaan itu membiayai seluruh investasi yang menguntungkan. Pertumbuhan penjualan ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan total penjualan secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Selanjutnya yang kedua yaitu leverage berpengaruh negatif pada kebijakan dividen. Leverage ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan seluruh kewajibannya. Semakin besar pembiayaan utang yang digunakan oleh perusahaan, maka semakin besar leverage keuangan perusahaan. Hal ini sesuai dengan kebijakan teori kebijakan dividen residual karena kebijakan dividen dilakukan setelah perusahaan membiayai seluruh investasi yang menguntungkan. Yang selanjutnya bab 3. Yang pertama itu metode penelitian. Berikut desain penelitian pada skripsi saya. Selanjutnya, lokasi penelitian pada skripsi saya ini yaitu perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai 2019. Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan subsektor batubara. Di mana objek dalam penelitian ini yaitu kebijakan dividen perusahaan batubara terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, identifikasi variabel di mana variabel bebasnya yaitu pertumbuhan penjualan atau di sales dan leverage atau tingkat lev. Sedangkan untuk variabel tingkatnya itu kebijakan dividen atau disingkat dengan DEV. Selanjutnya definisi operasional variabel dan pengukuran variabel penelitian. Di mana pertumbuhan penjualan ini saya menggunakan rumus sales growth di mana dirumuskan sales pada tahun T dikurangin sales pada tahun sebelumnya dibagi dengan sales tahun sebelumnya. Di mana yang kedua yaitu leverage saya proksikan dengan debt to equity ratio di mana dirumuskan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Yang terakhir yaitu kebijakan dividen saya proksikan dengan dividen payout ratio di mana dirumuskan dividen per share dibagi earning per share dikali 100%. Selanjutnya jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan itu data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data pertumbuhan penjualan, leverage, dan dividen. Di mana sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa data yang diperoleh dari laporan keuangan. Selanjutnya populasi. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 yaitu sebanyak 23 perusahaan. Berikut merupakan sampel dan metode penentuan sampel, di mana jumlah amatan yang menjadi sampel itu sebanyak 35 perusahaan. Selanjutnya metode pengumpulan data itu menggunakan metode observasi dan partisipan dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu dilakukannya analisis statistik deskriptif. Yang kedua itu uji asumsi klasik yang terdiri dari tiga langkah, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji multikulinaritas, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Yang ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Yang keempat uji F, yang kelima uji koefisien determinasi, dan yang keenam yaitu uji parsial atau uji T. Selanjutnya bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang berikut merupakan hasil uji statistik deskriptif. Diketahui pada tabel yang pertama itu nilai di sales paling rendah adalah min 0,32 dan di sales paling tinggi adalah 1,70. Di sales memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1560 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,38454. Yang kedua, nilai DEF paling rendah adalah 0,12 dan DEF paling tinggi adalah 2,46. DEF memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7070 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,57471. Nilai DEF paling rendah adalah 0,02 dan DEF paling tinggi adalah sebesar 8,01. DEF memiliki nilai rata-rata sebesar 0,7942 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,30970. Selanjutnya, hasil uji asumsi klasik yang pertama itu hasil uji normalitas. Dari hasil pengujian pada persamaan regresi linear berganda dalam tabel menunjukkan bahwa nilai Monte Carlo sigtutil sebesar 0,256 lebih besar dari level signifikan yaitu 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada model regresi sudah berdistribusi normal. Selanjutnya, hasil uji multikulinaritas. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai VIF dan toleransi, di mana diperlihatkan bahwa tidak terdapat nilai toleransi yang kurang dari 0,1 atau 10%, ataupun nilai VIF yang lebih besar dari 10. Oleh karena itu, berdasarkan nilai toleransi dan VIF pada model analisis tersebut tidak ditemukan adanya gejala multikulinaritas.
Selanjutnya, hasil uji heteroelastisitas. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai signifikansi pertumbuhan penjualan sebesar 0,465, nilai DER sebesar 0,798. Hasil uji tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari alfa 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroelastisitas. Selanjutnya, berikut merupakan hasil analisis regresi linear berganda. Dari hasil analisis pada tabel, diketahui bahwa alfa sebesar min 0,011, beta 1 sebesar negatif 1,377, dan beta 2 sebesar 1,422. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, hasil uji kelayakan modal atau uji F. Uh, Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,386 dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0,00 yang lebih kecil dari alfa 0,05. Ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak. Hasil ini memberikan makna bahwa variabel mampu memprediksi atau menjelaskan fenomena kebijakan dividen pada perusahaan sektor batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya, hasil uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Pada tabel, hasil uji memberikan hasil yaitu diperoleh besarnya adjusted R square atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,303. Ini berarti sebesar 30,3% variasi kebijakan dividen pada perusahaan subsektor batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019 dapat dipengaruhi oleh variabel penurunan penjualan dan leverage. Selanjutnya, uji hipotesis atau uji T. Berdasarkan hasil uji T pada tabel analisis regresi linear berganda, maka dapat dijelaskan hubungan antar variabel. Yang pertama itu pengaruh pertumbuhan penjualan pada kebijakan dividen. Hasil perhitungan uji T pada tabel analisis regresi linear berganda menunjukkan nilai koefisien regresi pertumbuhan penjualan sebesar negatif 1,377 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 kurang dari 0,050. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen perusahaan sektor batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Yang kedua yaitu pengaruh leverage pada kebijakan dividen. Hasil uji T pada tabel analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi leverage adalah sebesar 2,431. Hal ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen pada perusahaan subsektor batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu pengaruh pertumbuhan penjualan pada kebijakan dividen. Diketahui bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin kecil dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan teori kebijakan dividen, di mana dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau setelah semua investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Selanjutnya yang kedua yaitu pengaruh leverage pada kebijakan dividen. Diketahui bahwa hipotesis kedua ditolak. Hal ini berarti jika jumlah leverage naik, maka dividen akan naik karena perusahaan setelah membayar semua kewajibannya, sehingga perusahaan akan membagikan dividen. Hal ini sesuai dengan teori dividen residual, di mana dividen yang dibayarkan itu merupakan sisa dari semua usaha investasi yang menguntungkan habis dibiayai. Eh, Selanjutnya, implikasi hasil penelitian. Yang pertama itu implikasi teoritis. Implikasi teoritis pada penelitian ini adalah diketahuinya pertumbuhan penjualan dan leverage berpengaruh pada kebijakan dividen yang mampu memberikan secara empiris teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori dividen residual. Teori dividen residual itu menjelaskan bahwa perusahaan menetapkan kebijakan dividen setelah semua investasi yang menguntungkan itu habis dibiayai. Selanjutnya, implikasi praktis. Implikasi praktis hasil penelitian ini adalah diketahui pertumbuhan penjualan dan leverage berpengaruh pada kebijakan dividen. Maka manajemen perusahaan dapat memperhatikan variabel-variabel tersebut dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan kebijakan dividen perusahaan. Selanjutnya yang bab kelima, simpulan berdasarkan pada simpulan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka simpulan dari penelitian ini, yang pertama itu pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif pada kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin kecil dividen yang akan dibagikan. Yang kedua yaitu leverage berpengaruh positif pada kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa semakin besar leverage perusahaan, maka dividen yang akan dibagikan akan semakin besar. Selanjutnya, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian, yang pertama itu, penelitian saja diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan yang berbeda untuk dijadikan sampel penelitian. Yang kedua, yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memasukkan variabel lain seperti pertumbuhan laba dalam penelitian. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Ibu Krisna.
Baik, terima kasih Audit. Waktunya pas ya, 14 menit. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin ya sudah stop share ya. Baik, Ya. untuk berikutnya saya persilahkan Bapak Agus Ardiana untuk menguji audit terlebih dahulu. Silakan, Agus. Baik, terima kasih Bu Komang Ayu Krisna Dewi. Bu Mimba, mohon izin duluan ya Bu ya. Oke, sepertinya Ibu sedang sibuk. Ya, di audit kembali ya berjumpa ya kita ya. Beberapa waktu lalu kita berjumpa secara virtual sewaktu adik seminar ya, seminar putih. Iya, saya sudah sampaikan file apa ya feedback ya untuk skripsi adik ya naskah skripsinya. Nanti bisa dicek di sana ya. Ya, sebelum sebelum ke skripsinya tadi di presentasinya adik memaparkan alasan kenapa sektor batubara yang diteliti ya. Adik kalau nggak salah tangkap mohon dikoreksi kalau salah. Adik mengatakan bahwa banyak perusahaan atau mungkin negara yang mengalihkan sumber energinya ya ke batubara. Itu gimana ceritanya? Bukannya batubara selama ini dikritik ya, tidak ramah lingkungan gitu ya. Sebaiknya beralih ke sumber energi yang lebih apa ya ramah lingkungan. Nah, ini gimana ceritanya? Kenapa adik memberikan statement seperti itu tadi? Silakan. Um, saya memberikan statement itu karena uh, batu bara ini kan salah satu banyak dari perusahaan global, banyak dari perusahaan itu mengalihkan pada batu bara. Nah, uh, batu bara ini kan merupakan sumber daya alam yang jumlahnya sangat besar, Bapak. Jadi perusahaan itu menggunakan batu bara uh, sebagai bahan baku dari uh, menggunakan bahan baku dari usaha yang akan dilakukan. Nah, uh, batu bara ini juga, Pak, kan pada saat ini itu masih digunakan sebagai salah satu bahan baku dari banyak kebutuhan yang digunakan untuk di dunia itu seperti untuk bahan baku um, untuk um, untuk minyak, Pak, atau untuk yang lainnya, Pak. Uh, uh, sumber sumber energi pada uh, batu bara ini masih banyak juga, Pak. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan batu bara sebagai penelitian itu, Pak. Ya mungkin perlu dipoles-poles sedikit ya. Jadi ya memang permintaan terhadap komoditas batu bara ini memang naik turun ya. Sempat lama jeblok harganya karena permintaannya sedikit ya. Itu gara-gara negara-negara maju menghentikan apa itu permintaannya ke Indonesia salah satunya ya terhadap baru batu bara. Mereka mengklaim bahwa batu bara terutama cara kita mengeksplor batu bara itu tidak sustainable gitu ya. Sehingga kita memang sempat kayak semacam dikenakan sanksi gitu ya. Mereka tidak mau beli batu bara karena cara kita mengeksplorasi batu bara tidak sustainable. Kurang lebih seperti itu. Namun ternyata mereka kena batunya kurang lebih seperti itu ya. Di sekitar tahun 2021, sekitar tahun lalu, belum lama, negara-negara maju ini, terutama negara Eropa, termasuk China itu ya, itu permintaan batu baranya meningkat, gitu ya. Gara-garanya si apa itu negara-negara maju itu sedang apa itu apa turbin-turbinnya pembangkit listrik tenaga angin dan sebagainya itu yang katanya lebih ramah lingkungan itu perlu maintenance yang besar gitu ya sehingga mesti dihentikan sementara dan kalau itu dihentikan sementara suplai listriknya macet gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu mereka switch sementara itu ya. Sehingga saat itu mereka agak dalam tanda petik memelas-melas ke Indonesia minta lagi ke Indonesia, kami perlu batu bara Indonesia. Dan karena permintaan yang sangat tinggi, apa itu kita akhirnya meningkatkan harga batu bara, ya, hukum permintaan dan penawaran lah ya. Dan kita kecipratan rezeki, kurang lebih seperti itu. Ekspor kita meningkat nilainya, terutama kontribusi dari sektor batu bara ini. Dan banyak orang kaya baru ya, mereka yang bisnis di batu bara. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin adik maksudnya di sini mengalihkan ke batu bara atau mungkin permintaan apa itu komoditas batu bara meningkat ya mungkin
time frame-nya yang seperti yang saya bilang tadi itu ya, sekitar beberapa bulan lalu 2021 itu memang permintaan batu bara meningkat gitu ya. Tapi saya kira itu cuma sementara aja itu ya. Gara-gara apa itu mereka mengalihkan apa itu karena mereka sedang ada maintenance yang besar terhadap sumber energinya ya, mesti untuk menghasilkan energi itu sehingga mereka sementara balik lagi ke batu bara. Tapi nanti ke depannya dan sekian tahun ke depan ini bakalan sepi lagi gitu ya. Kecuali Indonesia apa itu mau memperbaiki diri ya, mengikuti atau mendapatkan sertifikasi yang menunjukkan bahwa proses eksplorasi dan segala macamnya itu sustainable gitu ya, ramah lingkungan dan sebagainya. Karena memang mereka meng-highlight cara kita apa melakukan mining batu bara itu memang tidak sesuai dengan standar internasional. Kurang lebih seperti itu. Ya, itu bisa di-maintain sekali lagi kalau memang kita mau memperbaiki diri. Ya. Ya itu pertanyaan ya ujian ya. Karena Adik tadi menyatakan itu kenapa batu bara ini apa itu sustainable seakan-akan gitu ya. Banyak negara atau perusahaan mengalihkan ke batu bara. Oke. Berikutnya terkait dengan esensi dari usulan penelitiannya kemarin dan skripsi sekarang ya. Di saat usulan penelitian itu saya memang meng-highlight kenapa tidak apa itu working capital atau capital expenditures gitu ya yang digunakan sebagai variabel bebas. Ya Adik waktu itu saya ingat berargumen dan sebagainya dan sekarang sepertinya Adik masih ke semula itu ya. Masih yang variabel bebas yang semula di usulan penelitian ya, betul ya? Ya, betul Bapak. Ya, hanya saja ini bukan apa akhir dari segalanya ya. Saya di situ memang menulis kenapa tidak variable bebas yang itu ya, yang capital expenditure sama working capital. Ya, kemudian setelah saya baca ada halaman-halaman tertentu yang Adik menyebutkan itu agak kontradiktif ya. Di satu pihak Adik ingin mempertahankan bahwa oke saya tidak setuju dengan pendapatnya Pak Agus gitu ya. Saya setuju bahwa variabel yang mempengaruhi ini adalah apa ini perubahan atau pertumbuhan penjualan dan leverage gitu ya. Nah, tetapi ketika Adik membahas itu secara sadar atau tidak sadar Adik membahas saran saya gitu ya, bahwa working capital sama capital expenditures yang mendukung atau lebih erat kaitannya dengan apa itu residual teori ini gitu ya. Jadi kontradiktif. Sebaiknya supaya tidak bermasalah hindari pembahasan apa itu yang variabel yang saya sarankan tadi. Jadi Adik fokus pada variabel yang Adik ingin teliti atau sudah teliti ini gitu ya. Jadi seperti itu ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti ada ketidaksinkronan dan itu masalah besar itu ya. Terutama nanti di publikasi gitu ya. Nanti ditanyakan kenapa Anda menyebut dua variabel lain ini, tetapi Anda tidak masukkan ke variabel bebas gitu ya. Cuman saran saja ya, karena tempo hari waktu seminar usulan penelitian kita sudah banyak diskusi soal ini. Oke, berikutnya mungkin yang saya sorotin, nah ini nanti bisa dilihat ya di halaman sampul itu, saya tulis sana cek halaman 30 dan 32 ya. Di sana mulai terlihat ketidaksinkronan. Adik menyebut variabel lain selain dua variabel yang Adik teliti. Ya. Seakan-akan Adik mengiyakan bahwa sebenarnya dua variabel ini juga bisa diteliti, intinya seperti itu ya. Oke. Mungkin penulisan ya. Ya ini bukan cuma salah Adik Jaz ya, tapi salah kita semua ya. Saya juga kadang-kadang seperti ini ya. Tapi apa namanya, ketika kita menulis ilmiah sebelum kita submit seharusnya cek dan dicek gitu ya. Jadi misalkan ini halaman 4 ya, coba dilihat di audit halaman 4 ya, di paragraf keduanya ya. Pada penelitian ini atau mungkin boleh saya share nggak biar nggak repot. Muncul nggak ini? Ada ya? Sudah Pak, sudah. Ya, yang kuning-kuning ini ya. Pada penelitian ini menggunakan ini nggak efektif ya kalimatnya ya. Jadi penelitian ini menggunakan industri batubara karena dan seterusnya.
ya. Nah, ini maksudnya banyak yang mulai mengalihkan fokus energi kepada banyak yang mulai siapa yang mulai mengalihkan? Apakah perusahaan atau negara atau apa yang tadi saya bilang ya. Jadi yang membuat ini kesannya remeh-temeh ya, tetapi gara-gara ini seringkali kita tidak bisa publikasi secara lancar itu ya, terutama di jurnal yang grade-nya tinggi itu ya, baik yang nasional maupun yang internasional. Persoalan mengartikulasikan ide menjadi tulisan. Overall itu bagus ya, idenya, prosesnya bagus, hasilnya oke. Tetapi cara kita menuangkan ide ya, flow-nya tidak logik dan sebagainya itu yang seringkali apa namanya membuat kita terhambat dalam publikasi ya. Nah, ini pada penelitian ini, jadi kenapa tidak tulis saja penelitian ini menggunakan atau ya penelitian ini meneliti industri batu bara karena industri ini apa misalkan dan sebagainya. Jadi subjek predikat objek ya, jangan karena industri di dunia banyak yang mulai mengalihkan agak kurang ini ya, make sense gitu ya. Terus ini juga pada industri sektor batu bara terjadi kenaikan harga ya dan sebagainya itu ya. Jadi langsung saja ya industri atau sektor ini mohon juga disepakati ya. Kadang ada yang menyebutnya industri batubara, sektor batubara, ada subsektor batubara. Ini yang benar yang mana? Gitu ya. Konsisten ya, sinkron konsistensi itu penting sekali ya. Ya, misalkan industri sepakatnya misalkan industri batubara mengalami kenaikan harga dan sebagainya ya dan terus ya. Jadi jangan memulai dengan pada atau ada pun gitu ya. Ini agak sedikit mengganggu ya. Bukan agak sedikit mengganggu dan memang secara ilmiah tidak lazim ada kalimat seperti itu ya. Tapi nanti seiring dengan adik sering menulis, membaca mestinya sudah terbiasa dengan itu ya. Hindari yang kalimat seperti itu. Ya, di perusahaan membayarkan dividen jika ada dana tersisa setelah investasi. Yang penelitian ini memberikan bukti empiris apa itu ya. Jadi di satu pihak adik mengakui bahwa bayar dividen kalau ada dana tersisa, namanya juga residual ya, setelah mendanai investasinya. Jadi ada capital expenditure di sana. Tapi di pihak lain adik tidak mengungkapkan apa manfaat penelitian ini ya terkait dengan pertumbuhan penjualan dan apa itu leverage itu ya. Jadi ini agak sedikit masih missing link di sini. Jadi adik hanya mengatakan agak sedikit kabur. Penelitian ini memberikan bukti empiris teori dividen residual. Gitu ya. Apa wujud manfaatnya dong kalau gitu, kontribusinya ya terkait dua variabel bebas tadi itu. Gitu ya. Nah ini memang agak sedikit susah itu ya karena variabelnya adik memaksakan pertumbuhan penjualan dan leverage yang memang tidak sinkron dengan apa itu esensi dari teori residual ini, dividen residual itu ya. Ya nanti dipikirkan dengan baik gitu ya. Jangan hanya ngambang seperti ini, seperti ngambang, oke. Teori residual seperti ini, dividen residual seperti ini, dan penelitian ini manfaatnya adalah memberikan bukti empiris. Seperti apa bukti empiris yang dimaksud ya? Terkait dengan dua variabel bebas yang ada teliti itu. Ya penelitian ini dia diharapkan, saya kira bukan lagi diharapkan, tetapi apa itu? Ini ya. Ini hasil dari penelitian ini. Kenapa tidak ditulis saja hasil penelitian ini diharapkan? Jadi jangan ada kata dari. Ini contoh-contoh kalimat yang tidak efektif. Kalau nggak salah juga akan itu ya. Ini kan bukan usulan penelitian lagi, tapi ada sudah lakukan itu ya. Jadi ada di kalimat mana itu saya mungkin lupa highlight ya. Jadi penelitian ini akan meneliti tentang apa? Jadi bukan akan ya, tapi kan sudah ya. Jadi penelitian ini meneliti variabel ini dan sebagainya. Nanti coba dibaca lagi ya baik-baik. Nah ini contohnya adik dari apa kalimat ini adik apa mengiyakan gitu ya bahwa capital expenditures dan working capital itu yang bisa menjelaskan atau dijelaskan oleh teori ini gitu ya. Ya. Nah, apa lagi? Nah, ini leverage merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan untuk dijadikan modal dalam rangka mendanai perusahaan. Itu maksudnya apa? Dijadikan modal. Mungkin bisa diklarifikasi. Maaf,
Maksud dari saya itu mungkin keputusan yang diambil oleh pihak manajemen itu keputusan pihak itu untuk eh, menambah hutangnya untuk dijadikan modal dalam rangka mendanai perusahaan itu, Pak. Ya mungkin nanti diartikulasi dengan baik ya, supaya tidak ambigu ya, bikin bikin pusing yang membacanya ya. Oke, nah ini kerangka konseptual. Ya, ini memang sering ditemui ya, mahasiswa cuma ngasih jeblek gitu, gambar gitu ya, tapi tidak jelaskan maksudnya gambar atau grafiknya seperti apa, tabel juga gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada gambar ya, mohon dijelaskan ya, maksud gambar ini apa, ada H1, H2 ini maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi ini kalimatnya cuma sedikit sekali, satu kalimat aja. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dijelaskan bahwa dijelaskan dijelaskan bahwa variabel-variabel pertumbuhan penjualan dan leverage memiliki pengaruh. Tapi apa ininya ya? Jadi ini seperti ujuk-ujuk langsung menyimpulkan ada pengaruh gitu ya, tetapi tidak ada ilustrasi atau dasar adik menyatakan ini memiliki pengaruh pada kebijakan dividen. Jadi ada lompatan pemikiran ya, di kalimat ini gitu ya. Jadi di kerangka konseptual sebaiknya diuraikan lagi gitu ya. Gambar ini maksudnya apa? H1, H2 itu maksudnya apa? Garis ke dari pertumbuhan penjualan kebijakan dividen, leverage ke kebijakan dividen itu maksudnya apa? Nah, itu. Jadi jangan langsung membuat statement pertumbuhan penjualan dan leverage memiliki pengaruh pada kebijakan dividen. Gitu ya. Paham maksudnya ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, hipotesis ada sebagainya ya. Ya, ini juga desain penelitian sebaiknya juga jangan disampaikan gambarnya saja, tapi di apa namanya disampaikan penjelasannya. Bisa dijelaskan ini gimana nyari sampelnya, populasi sampel Eh, dan saya, bagaimana sampling? Silakan. eh, saya cara saya mencari sampelnya itu pertama saya mencari di Bursa Efek Indonesia eh, perusahaan apa saja yang terdaftar sebagai perusahaan subsektor batubara. Nah, dari tahun 2016 sampai 2019. Jadi saya dapatkan dari tahun 2016 sampai 2019 itu terdapat 23 perusahaan, di mana saya menggunakan tahun 2016 sampai 2019. Jadi dari jumlah perusahaan itu, nah dari tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 5 perusahaan. Oke. Putus-putus ya Iya, suaranya. iya agak terputus-putus ya. Ya, oke, oke. Ya. Oh, putus. Iya, iya, it's okay, it's okay. Saya sudah nangkep maksudnya. Nah, ya ini koefisien determinasinya tadi juga disampaikan di apa itu tadi selanjutnya mana ya ada koefisien determinasinya? Ini ya. Nah, ya koefisien determinasinya termasuk rendah ya 30%, tapi ya bukan persoalan rendah atau gimana ya, tetapi ini mungkin mengindikasikan bahwa pilihan variabel bebas adik belum mampu menjelaskan variasi nilai dari variabel terikatnya ya. Mungkin saja solusinya mengganti ini menjadi variabel apa itu yang sesuai, yang secara logika lebih pas gitu ya, working capital sama capital expenditures ya. Atau dengan menambah variabel lain ya, variabel kontrol istilahnya ya, yang bukan merupakan fokus penelitian adik gitu ya. Tapi dari penelitian-penelitian terdahulu apa kira-kira yang sering digunakan dalam tema penelitian seperti ini, nah itu dijadikan variabel kontrol adik gitu ya. Ya untuk meningkatkan koefisien determinasi ini. Tetapi memang fokus dari penelitian adik ya di variabel bebasnya. Ya. Nah itu cuma catatan saya itu ya. Nah ini adik variabelnya namanya pertumbuhan penjualan, tapi dalam banyak
statement saya menemukan yang ditulis cuma tingkat pertumbuhan itu ya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, maka semakin kecil dividen dan seterusnya. Lagi pertumbuhan perusahaan itu kan bisa macam-macam ya. Nah, termasuk pertumbuhan penjualan, tapi juga mungkin ada pertumbuhan labanya, pertumbuhan apa. Jadi mohon lebih spesifik gitu ya. Oke, jadi sehingga tidak ada apa itu kebingungan yang bagi yang membaca ya. Nah ini contohnya juga ya. Nah ini yang saya bilang halaman 30 itu ya. Hal ini sesuai dengan teori dividen residual, yaitu dividen yang dibayarkan merupakan sisa atau residu setelah semua usulan penelitian, setelah semua usulan investasi yang menguntungkan habis dibiayai dalam kurung modal kerja dan pengeluaran modal. Jadi ini mengiyakan bahwa capital expenditure dan apa itu working capital merupakan variabel yang bisa dijelaskan oleh teori dividen residual ini gitu ya. Sementara adik belum mendapatkan dukungan gitu ya, dua variabel bebas itu gitu ya. Nah, jadi ini agak kontradiktif ya. Jadi ini mohon disembunyikan atau diartikulasi dengan lebih baik sehingga adik bukan menampar wajah sendiri itu ya. Adik membuat jebakan untuk adik sendiri. Untungnya saya yang uji gitu ya. Kalau orang lain mungkin ini bisa jadi perkara besar itu ya. Terutama nanti pada waktu apa itu publikasi. Kalau yang reviewernya jeli, ini bisa jadi persoalan, bahkan bisa dicek ya, ditolak. Oke. Ya ini juga sama ya. Nah ini juga tidak sinkron gitu ya. Adik bicara apa, seperti apa teorinya, tetapi kenyataannya seperti apa. Jadi adik mengakuinya justru variabel yang lain, bukan variabelnya adik yang adik katakan. Implikasi teoritis itu ya. Nah, ini kenapa justru ngomongin modal kerja dan pengeluaran modal gitu ya. Terus apa kontribusi pertumbuhan penjualan dan leverage itu persoalannya ya. Jadi saya bilang tidak sinkron ya. Nah, nanti diartikulasi artinya ya dibuat kalimat yang lebih logis yang justru mendukung variabel dan hasil penelitian adik. Jangan variabel yang bukan adik teliti yang adik dukung gitu ya. Simpulan dan saran, nah ini juga tingkat pertumbuhan. Banyak sekali tidak hanya yang saya highlight ini, sebelum-sebelumnya mungkin saya kira ada ya, cuman lupa saya highlight ya. Ya nih, sebaiknya dalam saran-saran ini, sebelum adik menulis saran ini, di kalimat ini misalkan satu, adik ilustrasikan dulu atau katakan dulu apa keterbatasan penelitian adik itu ya. Jadi apa keterbatasan penelitiannya, kemudian dari keterbatasan penelitian itu adik bisa menyarankan penelitian selanjutnya sebaiknya seperti ini. Nah, seperti ini juga diharapkan memasukkan variabel lain. Jadi jangan langsung lompat, gitu ya. Penelitian selanjutnya diharapkan meneliti atau menambah variabel lain, menambah sampel dan sebagainya. Tetapi ilustrasikan dulu, identifikasi dulu apa keterbatasan penelitian ini, ya. Nanti Bu Krisnadewi bisa mengarahkan ya beda antara keterbatasan penelitian dengan kemalasan peneliti ya di bukunya Pak Yogianto ya. Jadi apa keterbatasan penelitiannya, kemudian dari keterbatasan penelitian itu ajukan saran-saran ya untuk penelitian berikutnya gitu ya. Ya saya kira itu ya. Dan ini juga saya kira coba dicek ulang ya. Saya kira ada yang belum masuk ya, cuman tadi saya lupa highlight yang mana yang belum masuk. Ini mungkin masih bisa relevan lampirannya, daftar nama sampelnya, nama perusahaannya. Tetapi yang berikutnya ini saya nggak tahu ya, apakah perlu di sini karena terutama tabulasi kayaknya nggak perlu ya. Ini nanti orang bisa ambil datanya dan bisa publish ya sebelum ada melakukan publikasi. Jadi ini sebaiknya tidak ya. Saya kira tidak perlu ini tabulasinya dan analisisnya juga kalau seandainya adik sudah buat di bagian intinya apa namanya bab hasil penelitian mungkin tabelnya dimodif-modif gitu ya biar tidak seperti output SPSS. Saya kira tidak perlu dibuat lagi ya tabel-tabel disampaikan lagi tabel output SPSS ini. Tapi semua ini tergantung dari kewenangan ibu pembimbingnya ya. Ini kan masalah style saja ya, gimana presentasinya ya. Ibarat adik masak ya
Masakannya sudah enak, tulisannya sudah bagus. Nah, sekarang penyajiannya ini, apakah perlu ada dekorasi-dekorasi ini atau enggak? Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, saya kira itu Bu Krisna. Saya kembalikan lagi ke Bu Krisna. Terima kasih. Baik, terima kasih Agus. Sebentar, kok kursor saya mau ngidupin video. Kita dulu ya kursornya. Sudah. Baik, berikutnya Ibu Mimba sedang bersiap-siap. Bagaimana Bu Mimba? Apa sudah bisakah? Tes tes, Bu Mimba. Suaranya, apakah mikrofonnya error? Maaf Ibu, belum terdengar suaranya Ibu. Sepertinya mikrofonnya ada masalah, Bu Mimba. Belum, Ibu? Posisi mikrofon sudah tidak mute, tapi suaranya Ibu tidak terdengar. Ya, ditunggu dulu ya, Odit. Kakak, sekarang Ah, sudah bisa Bu Kakak? sudah, Bu Mimba. Silahkan, saya Oke, serahkan ke Bu kasih. Mimba. Ya, eh, saya ucapkan selamat ya kepada Odit ya, sudah sampai pada tahap skripsi, ujian skripsi tahap pertama. Ya, Terima semoga kasih. tidak ada tahap kedua lagi, kita akan lihat. Gitu ya. Tadi sudah banyak sekali Pak Agus juga memberikan eh, evaluasi dan tambahan insight. Jadi pertanyaan saya pertama, apa sih nilai tambah dari skripsi saudara ini? Ah, Kan banyak tuh yang mirip-mirip judulnya. Nilai tambah dari saya itu yang pertama saya menggunakan perusahaan subsektor batubara di mana jurnal yang saya lihat itu belum ada yang menggunakan dari subsektor batubara. Nah, saya itu menggunakan tahun 2016 sampai 2019 dan eh, eh, dan eh, saya itu eh, saya menggunakan perusahaan sebesar batubara. Jadi yang terbaru terbaru itu saya menggunakan pada tahunnya belum ada yang meneliti dari jurnal yang saya baca itu belum ada yang meneliti terkait dengan kebijakan dividen dengan objek penelitiannya itu perusahaan sekitar batubara itu. Kemudian, oke, kalau belum banyak, tapi apa yang unik di ketika saudara meneliti sektor batubara? Apakah hanya karena belum ada saja atau ada urgent issue, kan gitu? Uh, uh, saya menggunakan kebijakan dividen ini karena uh, setiap dari orang itu berinvestasi itu kan tujuannya untuk mendapatkan return. Return itu bisa didapat dari selisih dari harga jual saham maupun harga beli saham maupun dari dividen itu Ibu. Dividen ini kan setiap tahunnya itu pasti berbeda-beda. Saya itu ingin mengetahui apa sih yang mempengaruhi dari dividen itu, apakah dari pertumbuhan penjualan, leverage atau uh, ada yang pengaruh dari yang lain Ibu. Baik, terima kasih. Dari saya cukup sekian. Selamat ya. Terima kasih. Baik, Bu Mimba, terima kasih. Mohon maaf ini mengganggu, bakal barengan waktunya Bu Mimba ya, dengan ada acara lain. Terima kasih banyak. Baik, untuk audit, sekarang saya ditugaskan menguji, jadi pembimbing sekaligus penguji itu ya. Tapi kalau untuk saya mungkin mengujinya apa ya, tidak sedahsyat penguji ya. Jadi satu, saya mau tanya, audit untuk draft artikel versi terakhir belum ya? Jadi mungkin nanti nunggu revisi, kemudian draft artikelnya dikirimkan ke saya. Jadi nanti kita akan kirim ke jurnal
di luar Udayana dulu, ya Ah, dicoba. Ya, iya, jadi supaya tidak semua lari ke Eja, jadi kita coba ke jurnal lain, ya. iya, iya, Nah, Ibu. untuk audit, saya ingin tanya, rencana audit setelah tamat S1, kalau lulus loh ya. Nah, setelah tamat ini audit mau kemana arahnya? Hmm, mungkin saya um, um, mencoba untuk melanjutkan untuk S2-nya, Ibu. Oh, gitu. Jangan jawab ini karena ada Bu Mimba loh ya. Bu Mimba Nggih, kaprodi S2. nggih. Nggak ada ya, nggak ada hubungannya ya. Nah, Ibu. Oke, baiklah kalau begitu, kira-kira dari hasil riset audit sekarang ini, apa kira-kira yang menurut audit perlu dipertimbangkan untuk diteliti lebih lanjut? Siapa tahu bisa jadi bekal untuk nanti saat kuliah S2. Saya kuliah S2. Mungkin menambah variabel, Bu. Ibu, seperti yang disarankan oleh eh, Pak Agus, menambahkan variabel kontrolnya, Ibu, ataupun mungkin em, menggunakan perusahaan yang lain, Ibu. Oh, pokoknya Eh, nambah-nambahkan saja gitu. eh, yang lebih mencari tahu lagi apa saja yang diduga akan em, mempengaruhi kebijakan dividen itu, Ibu. Oke, audit kalau di Maksi Udayana, saya GR aja saya ya, jadi saya merasa audit akan lanjutnya di Udayana walaupun belum tentu ya di Udayana. Tapi kalau untuk S2 di Udayana itu kan memang dia basisnya adalah akuntansi keperilakuan. Jadi bagaimana segala sesuatu eh, apa dari sisi akuntansi itu berdampak pada perilaku. Nah, menurut audit kebijakan dividen ini mempengaruhi perilaku seseorang kah? Siapakah yang kira-kira akan dipengaruhi dari adanya kebijakan dividen ini? Menurut saya, salah satunya investor, Ibu, karena investor itu kan tujuan berinvestasi pada saham itu kan untuk mendapatkan return saham, Bu. Return saham itu kan bisa dari harga beli, selisih dari harga beli saham dan harga jual sahamnya maupun dari kebijakan kebijakan dividen pada perusahaan tersebut, Ibu. Nah, jadi perusahaan itu kan apa? Investor itu bisa melihat dividen itu dari tahun ke tahun, apakah perusahaan itu dividennya bagaimana, apakah meningkat atau menurun atau tidak membagikan dividen. Nah, jadi investor yang lebih eh, apa, perilaku dari investor tersebut yang mempengaruhi mungkin. Oh, berarti basis teorinya tidak lagi apa teorinya tetap pakai ini kira-kira atau ada ya teori yang lain? Mungkin bisa menggunakan eh, teori dividen residual, bisa, Ibu. Menurut saya mungkin bisa menggunakan teori sinyal, Ibu. Teori sinyal, jika perusahaan itu membagikan dividen, em, bagaimana reaksi dari investor tersebut, Ibu, apakah tetap berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak, Ibu? Oh, berarti teorinya sudah berubah ya, karena kalau teori residual dividen tadi malah mengatakan nggak pengaruh ke investor ya, karena ya perusahaan bayar dividen itu yaitu berdasarkan apa bahasa kasarnya, apa bahasa Indonesianya sisa-sisa gitu ya, sisa-sisa uang yang ada hanya itulah yang dibagi, gitulah apa istilah awamnya ya. Kalau kebijakan dividen kira-kira mempengaruhi perilaku manajemen kah? Tadi kan audit itu kan dari sisi investor ya, pihak luar. Kalau dari sisi manajemen atau di dalam perusahaan kira-kira mempengaruhi atau tidak? Kalau mempengaruhi seperti apa kira-kira pengaruhnya? Menurut saya tidak, Ibu, karena kan dividen itu dibagikan kepada investor saham, jadi manajemen perusahaan itu tidak ada kaitannya dengan dividen, Ibu. Tapi keberadaan dividen kan terkadang apa ya menunjukkan kinerja manajemen. Apakah tidak menunjukkan kinerja manajemen? Hmm. Um, mungkin bisa, Ibu, mungkin ada dilihat dari
pertumbuhan penjualannya ataupun bisa saja dilihat lagi dari labanya. Karena kan menurut teori dividen residual itu kan dividen itu dibagikan setelah kayak usulan investasi itu dibiayai semuanya Bu. Mungkin kalau sisa masih tersisa dari eh, keuntungan dari perusahaan itu mungkin akan membagikan dividen. Oke, jadi nanti audit mungkin pertimbangan ke depannya. Jadi ada dua sudut pandang ya kaitannya sama dividen residual ini. Jadi kalau manajemen apa yang memutuskan dibagi atau tidaknya itu mungkin bukan manajemen ya, tapi kan pemilik lah ya. Jadi nanti audit pikirkan, siapa tahu mau dilanjutkan risetnya. Bisa saja kan berubah ya. Jadi berubah itu maksudnya eh, topiknya mungkin sama, tetapi menggunakan basis teori yang berbeda, atau memang benar-benar berubah semua. Itu kan tidak ada suatu pemaksaan gitu ya untuk harus lanjut yang ini. Itu ya audit ya. Jadi silakan nanti dipertimbangkan mengenai hal itu. Nah, untuk revisi-revisi nanti akan disampaikan oleh Pak Agus dan juga Bu Mimba. Jadi silakan audit selesaikan itu. Mohon dengan amat sangat apapun revisi dari kami selaku dosen itu dikerjakan. Jadi jangan sampai mahasiswa sudah ujian skripsi, kemudian apalagi sudah lulus terus hilang. Ah, itu amat sangat terlalu. Tapi memang faktanya ada yang seperti itu. Ya, jadi merasa sudah ujian skripsi terus ya udah bebas gitu. Padahal belum. Dan itu sangat mempengaruhi penilaian lembaga terhadap program studi. Jadi mohon kita semua saling membantu. Gitu ya, Audit ya. Jadi Bu. Baik, dari saya itu saja. Mungkin Bu Bimba masih kredit ya. Pak Agus sudah cukup ya? Oke, baik kalau begitu, Audit. Saya akan bawa Audit ke lobby sebentar dulu ya. Karena kursor saya lagi kelihatan, lagi tidak. Oke, Audit, kita sudah selesai berdiskusi secara alot gitu ya untuk membahas hasil dari ujian skripsinya Audit. Audit sudah siap? Sudah Ibu, sudah. Oke, baiklah Audit. Berdasarkan diskusi tadi, kami sepakat bahwa Audit sudah berusaha secara optimal mengerjakan skripsi dengan kami juga mempertimbangkan selain hard skill, kami pertimbangkan juga dari sisi soft skill. Jadi bagaimana sikap dan perilaku Audit selama bimbingan skripsi dengan saya dan juga selama apa namanya karena sempat seminar UP ya. Jadi bagaimana dengan saat merevisi untuk naskah UP-nya ke Pak Agus. Jadi kami sepakat audit, selamat, audit sudah berhasil lulus ujian skripsi hari ini. Senang, Dit? Senang. Oh senang, bisa kok diem kayaknya audit kok shock gitu ya. Dan untuk nilai kami memberi sepakat gitu ya, memberikan nilai 80 untuk audit. Semoga Terima kasih audit Bu. bisa Pak. menerima. Oke, selamat ya audit. Nah, silakan Dit, ada kesan-kesan atau mungkin ada pesan untuk saya, untuk Pak Agus, Bu Mimba, silahkan. Nah, kesannya yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bu Krisna karena sudah membimbing saya dari awal dari bulan Agustus sampai saat ini. Terima kasih karena telah memberikan saya saran, memberikan saya pengetahuan. Terima kasih juga kepada Pak Agus karena sudah memberikan saya saran mulai dari itu usulan penelitian maupun saat sekarang pada saat sedang skripsi. Terima kasih Bapak. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mima karena eh, pada saat awal-awal Ibu sudah berkenan menjadi pembimbing akademik saya. Terima kasih Bu. Terima kasih karena sudah berkenan menjadi dosen penguji saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila pada saat saya bimbingan ataupun pada saat sidang skripsi ini terdapat kesalahan yang saya perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Uh, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, Audit, terima kasih banyak. Pesan dari saya hanya satu, jaga nama baik kampus, gitu ya.
Yang kedua, nggak jadi satu ya. Yang kedua, ingat direvisi artikelnya juga. Pokoknya gimana caranya harus tamat, benar-benar tamat ya. Jadi sampai wisuda. Jadi jangan hilang setelah ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak Pak Agus. Kemudian Bu Mimba sudah bergabung di ujian skripsi hari ini. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Saya close Webex-nya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya, izin leave. Ya.